Halo teman-teman semua. Sebelum mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan mengucapkan panganjali umat bersama terlebih dahulu. Om Swastiastu. Nah, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai berbagai jenis keterampilan menulis fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya, pasti banyak yang penasaran dengan anggota kelompok 3 kan? Mari kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, inilah anggota kelompok kami. Yang pertama atas nama saya sendiri, Ketut Ninda Putri Ayuni, sebagai pemateri 1. Kemudian ada rekan saya atas nama Nimade Dwi Septia Pratnyani sebagai pemateri 2. Dan atas nama Dewa Gede Agung Raditya Bintara sebagai pemateri 3. Ada materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yakni materi pertama mengenai pengertian menulis, kemudian materi kedua mengenai pengertian menulis fiksi dan non-fiksi, dan materi ketiga mengenai jenis cerita fiksi dan non-fiksi. Langsung saja kita kepada pengertian menulis. Menulis adalah kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang, atau simbol yang dibuat secara sistematis. Menulis berarti menuangkan isi hati si penulis ke dalam bentuk tulisan, sehingga maksud hati penulis bisa diketahui banyak orang melalui tulisan yang dituliskan. Nah, hasil dari proses kreatif sang penulis di sini disebut dengan istilah karangan atau tulisan. Kegiatan menulis sendiri menghasilkan tulisan yang merupakan alat pendukung untuk menyampaikan gagasan dalam menulis, yang dapat berbentuk gramatika, kosakata, dan retorika. Selanjutnya mengenai pengertian menulis fiksi dan non-fiksi. Menulis fiksi adalah sebuah cerita yang bersifat khayalan, rekayasa atau rekaan manusia. Selain itu, cerita fiksi bisa diartikan sebagai suatu karya yang menceritakan sesuatu yang tidak ada dan tidak perlu dicari kebenarannya. Dalam jenis menulis ini, penulis bebas berimajinasi, baik nama tokoh, peristiwa, dan tempat kejadian yang merupakan hasil imajinasi penulis. Walaupun demikian, tetap ada kemungkinan terjadi persamaan antara imajinasi penulis dengan kenyataan yang pernah terjadi di suatu tempat. Struktur teks fiksi sendiri terdapat 6 struktur, yakni yang pertama ada abstrak. Bagian ini sendiri menjadi inti dari sebuah teks cerita fiksi. Kemudian yang kedua ada orientasi, di mana berisi tentang pengenalan tema, latar belakang, serta tokoh-tokoh di dalam teks tersebut, yang terletak pada bagian awal dan menjadi penjelas dari teks cerita fiksi dalam sebuah novel semisal. Yang ketiga ada komplikasi, yang merupakan bagian klimaks dari teks cerita fiksi, karena pada bagian ini mulai muncul berbagai permasalahan. Biasanya, komplikasi di sebuah novel menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca untuk membaca novel tersebut secara terus-menerus. Kemudian ada evaluasi, di mana bagian dalam teks naskah ini biasanya berisi munculnya pembahasan mengenai pemecahan ataupun penyelesaian dari masalah yang terjadi pada komplikasi. Kemudian ada resolusi, yang merupakan bagian yang berisi inti pemecahan masalah dari masalah-masalah yang dialami tokoh-tokoh dalam teks fiksi tersebut. Kemudian yang terakhir ada koda atau reorientasi, yang berisi amanat dan juga pesan moral yang bersifat positif dan membangun, yang bisa kita petik dari sebuah naskah teks cerita fiksi di sini. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang lainnya. Cara menulis teks fiksi. Yang pertama, menentukan tema dan judul. Tema merupakan langkah awal dalam membuat karya apapun,
termasuk cerita fiksi. Misalkan fiksi ilmiah, horor, thriller, petualangan, fantasi, dan juga yang lainnya. Yang kedua, menentukan tokoh-tokohnya. Selanjutnya adalah menciptakan atau menentukan tokoh-tokoh yang akan hadir dalam suatu cerita yang akan kita buat. Bisa dimulai dari nama yang kemudian ditentukan bagaimana perilaku, latar belakang, dan juga penampilan fisiknya. Yang ketiga, membuat alur dan latar. Alur merupakan hal yang penting dibuat saat sedang menulis cerita fiksi. Alur yang dibuat bisa saja menggunakan alur maju, alur mundur, ataupun keduanya. Begitupun juga dengan latarnya, tempat apa dan di mana yang nantinya akan digunakan dalam sebuah cerita fiksi, misalkan di hutan, di kota, ataupun yang lainnya. Yang keempat, melakukan riset. Meskipun cerita fiksi, riset mengenai hal-hal yang akan hadir dalam cerita yang akan kita buat juga sangat diperlukan. Yang kelima, mengembangkan konsep. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan cerita yang kita buat menjadi cerita yang lebih luas. Perhatikan kata-kata sesuai standar yang berlaku, dan juga memberikan ide-ide yang menarik lainnya di dalam karya yang dibuat. Menulis non-fiksi. Menulis non-fiksi merupakan karya tulis yang sifatnya berdasarkan fakta dan kenyataan, serta ada kebenaran di dalamnya yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman serta bersifat informatif. Teks non-fiksi tidak hanya bersifat realitas, tetapi juga bersifat aktualitas. Apa yang dituangkan dalam teks non-fiksi memberikan informasi mengenai fenomena-fenomena aktual yang terjadi dan dapat dibuktikan sumber kebenarannya secara empirik. Ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama, berisi penjelasan tentang suatu hal atau objek tertentu yang faktual. Yang kedua, mencapai objektivitas yang tinggi dan berusaha menarik serta mengunggah nalar atau pikiran pembaca. Yang ketiga, bahasa bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Yang keempat, penjelasan berupa fakta atau gagasan. Yang kelima, dapat dilengkapi gambar seperti grafik, tabel, atau diagram. Struktur teks non-fiksi. Ada 3 struktur teks non-fiksi diantaranya. Yang pertama, orientasi. Pada bagian orientasi ini, mengenalkan sebuah pembahasan yang akan dikaji dalam sebuah cerita non-fiksi. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita dan awal dari sebuah cerita. Yang kedua, urutan peristiwa. Tujuan dari urutan peristiwa ini yaitu menjelaskan tentang urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi mulai dari awal hingga akhir permasalahan berakhir. Yang ketiga, reorientasi. Reorientasi ini berisi tentang kesimpulan suatu cerita dan penutup cerita. Umumnya berisi amanat atau pesan moral yang dapat diambil. Cara menulis teks non-fiksi. Ada 3 cara dalam menulis teks non-fiksi, diantaranya yang pertama, tahap pra-menulis. Pada tahap ini, penulis menemukan ide gagasan yang akan dituangkan, menentukan judul karangan, menentukan tujuan, memilih bentuk atau jenis tulisan, membuat kerangka, dan mengumpulkan bahan-bahan. Yang kedua, tahap menulis. Pada tahap menulis ini, mulai menjabarkan ide ke dalam bentuk tulisan,
Ide-ide itu dituangkan dalam bentuk kalimat dan juga paragraf. Selanjutnya, paragraf-paragraf itu dirangkai menjadi suatu karangan yang utuh. Yang 3, tahap merevisi. Pada tahap merevisi, dilakukan koreksi terhadap keseluruhan karangan. Koreksi dilakukan terhadap berbagai aspek, misalnya struktur karangan dan kebahasaan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal-hal yang benar dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Teks non-fiksi memiliki 5 jenis, yaitu biografi, esai, makalah, artikel, dan kamus. Yang pertama yaitu biografi. Biografi adalah sebuah tulisan yang membahas mengenai kehidupan seseorang. Biografi dapat dibuat untuk orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Karena biografi dapat meliputi kisah tokoh dengan melibatkan narasumber lain. Dalam teks biografi, pembaca dapat menemukan beberapa keunikan, keistimewaan, atau keteladanan dari tokoh tersebut. Jenis yang kedua yaitu esai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Esai ditulis dengan bahasa baku dan menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilai oleh penulis. Yang ketiga yaitu makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup pengetahuan. Makalah harus mengandung permasalahan yang membutuhkan suatu solusi penyelesaian. Tujuan penulisan makalah adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan penalaran logis dan sistematis. Makalah terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan simpulan atau penutup. Artikel adalah sebuah tulisan prosa non-fiksi berbentuk biasa dan bagian bebas dari sebuah majalah, koran, dan lain-lain. Menurut Weiss pada tahun 2012, bahwa penulis artikel adalah mereka yang dapat menjawab pertanyaan pembaca, permintaan bahan, atau bahkan saran untuk pekerjaan yang lebih lanjut. Jenis yang kelima yaitu kamus. Kamus adalah karya rujukan atau acuan dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat kata dan ungkapan, dapat disusun menurut abjad atau tema, berisi keterangan tentang makna, pemakaian, atau terjemahan. Biasanya, kamus disusun menurut abjad. Menurut bahasa yang digunakan, kamus bisa dibedakan menjadi kamus eka bahasa, dwi bahasa, dan neka bahasa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila kami atau saya memiliki salah kata atau pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.